Apakah yang paling sulit ditaklukkan di dalam diri manusia? Yang paling sulit adalah ego yang ada di dalam segala keinginan-keinginan. Ada pementingan diri sendiri di sana. Ego membuat seseorang ingin dirinya diakui dan keakuannya menjadi sangat tinggi. Saat diri ingin diakui dan keakuan yang tinggi itu memenuhi pikiran manusia, maka itulah yang menjadi penyebab utama untuk orang tidak dapat takluk kepada Tuhan. Dan ini menjadi penyakit yang sulit disembuhkan pula. Makin sulit takluk kepada Tuhan, sesungguhnya makin sulit seseorang untuk teguh berharap kepada Tuhan. Karena bicara teguh berharap kepada Tuhan itu berarti diawali dengan penaklukan diri di hadapan Tuhan dan kepada Tuhan. Sadar bahwa diri kita dibentuk oleh Tuhan, bukan kita yang membentuk Tuhan. Dan apapun yang kita usahakan untuk bentuk di dunia ini, semua serba terbatas. Tuhan ingin agar kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita dibentuk agar kita takluk di hadapan Tuhan dan kepada Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa dalam Sabda Tuhan yang akan kita lihat dari surat Yesaya. Tulisan Nabi Yesaya begitu kaya, dan kali ini di dalam ayat pasal yang ke-45 masih topik tentang pembentukan Tuhan atas hidup manusia itu dicatatkan. Ayat 9-12, 18-19, 22-25 dari Yesaya pasal 45. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya berkata, engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan padaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah padaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya, dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Karena itu berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Tuhan akan datang kepada Tuhan dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Yesaya 45 sesungguhnya mengisahkan atau ungkapan Tuhan kepada Kores, seorang raja penyembah berhala yang Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangannya berkaitan dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan yang menarik adalah justru dipakainya Kores menjadi rekan sekerja Tuhan
Ini mencengangkan banyak orang. Karena bagaimana mungkin Tuhan memakai seorang raja penyembah berhala? Tetapi yang menarik justru Kores mau bekerja sama dengan Tuhan. Dan dia mengikuti apa maunya Tuhan. Walaupun dia tidak mengenal Tuhan seperti orang-orang pilihan, yaitu Israel kepada Tuhan. Ini yang menarik dan inilah yang sebenarnya Tuhan ingin ajarkan kepada orang-orang Israel waktu itu. Yaitu tentang penundukan dan penaklukan diri kepada Tuhan. Tuhan berdaulat, Tuhan penuh otoritas, dan dialah penentu utama di dalam hidup. Sehingga dalam ayat 9 yang tadi dibacakan, keras sekali ungkapan Tuhan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Tuhan ingin menegur orang-orang yang merasa pongah dan menganggap dirinya itu mampu. Pada saat itu sesungguhnya, ketika dia dengan egonya dan keakuannya merasa diri mampu, saat itulah dia sedang melangkahi Tuhan dan merasa dirinya lah pembentuk dan bukan yang dibentuk. Sehingga Tuhan tegur lagi dengan mengatakan, adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau kepada yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Dan ungkapan ini dilanjutkan lagi dengan mencoba menggambarkan tentang bagaimana seorang anak kepada ayahnya, celakalah kalau dia berkata, apa yang kau peranakan, dan kepada ibunya, apa yang kau lahirkan. Teguran keras Tuhan ini sesungguhnya adalah sebuah ungkapan yang tajam sekali di hadapan orang-orang pilihan Tuhan. Dan dia ungkapkan ini juga kepada Kores, seorang raja penyembah berhala yang Tuhan mau pakai. Tuhan ingin menegaskan bahwa dialah sesungguhnya yang patut didengarkan. Dialah pembentuk utama dalam hidup kita. Dan ketika dia membentuk kita, dia mau kita takluk kepadanya. Tanpa berbantah, tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan, tanpa memberi perintah kepada Tuhan mengenai apa yang Tuhan buat. Seringkali kita juga begitu, bukan? Mempertanyakan dan menyalahkan Tuhan, mengatur-ngatur Tuhan dan meminta Tuhan melakukan seperti apa yang kita mau. Kita tidak mau takluk, karena ego dan keakuan kita serta keinginan diakui itu memimpin hidup kita, memerintah ego kita, sampai-sampai kita lupa siapakah kita di hadapan Tuhan. Kita yang dijadikan, bukan kita yang menjadikan Tuhan. Kita yang diciptakan dan bukan kita yang menciptakan Tuhan. Kita dibentuk oleh tangan Tuhan, bukan tangan kita yang membentuk Tuhan. Kita yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan kita yang memerintahkan dan mengatur Tuhan. Tuhan Sang Pencipta dan Pembentuk bumi serta segala isinya punya tujuan atas pembentukan setiap pribadi-pribadi yang Dia panggil itu. Dia berkata bahwa Dia menjadikan bumi ini, Dia membentuk bumi ini bukan supaya kosong, tapi untuk didiami. Tuhan ingin mengundang setiap orang pada waktu itu untuk berpaling kepada Tuhan dan memberi diri diselamatkan dan dibentuk oleh Tuhan. Karena selain Tuhan tidak ada yang lain. Tuhan sendiri yang memang setiap perkataannya perlu dipegang teguh. Bukan kita membantah apa yang Dia katakan. Karena toh saat kita membantah, itu tidak mengubah apa-apa. Yang ada adalah kita hanya mengeluh dan mungkin menyalahkan Tuhan terus-menerus. Tuhan punya rencana buat setiap kita. Pelajaran hari ini adalah Tuhan membentuk kita agar kita takluk kepadanya. Dan Tuhan juga mau kita pada saat takluk kepadanya tidak henti berembuk dengannya. Tuhan tidak minta kita berbantah atau menyalahkan Tuhan untuk tindakannya yang Dia lakukan untuk kita. Tapi Dia minta kita berembuk dan berbicara dengannya, berbincang-bincang, supaya kita tidak terantuk di jalan yang buruk dan juga tidak ambruk di dalam gumul hidup yang menumpuk, menindih dan menggelisahkan. Ingat kasih Tuhan, pembentukannya ajaib. Karena itu berilah dirimu dibentuk. Taklukkanlah segala egomu di hadapan Tuhan. Dia sedang membesuk dan memeluk kita yang hatinya remuk.
berserahlah dan datanglah kepada Tuhan. Amin.